Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yuli Supodo. Oke, masih di materi akuntansi. Kali ini masuk ke pengantar akuntansi 2 dengan materi aset tetap ya. Seperti biasa sebelum memulai pelajaran ini, mari sama-sama kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan ini berjalan lancar. Amin ya robbal alamin. Simak ya videonya ini sampai selesai. Terima kasih. Masuk ke pengantar akuntansi 2, kita ke materi aset tetap ya. Apa itu aset tetap? Banyak para ahli mendefinisikan tentang aset tetap, tapi secara umum adalah aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang tidak dapat diperjualbelikan. Baik itu dibuat sendiri atau dibangun sendiri maupun diperoleh dari pembelian, pertukaran dan sumbangan. Nah, digunakan dalam kegiatan atau operasional perusahaan ya, dan nilainya relatif tinggi. Karakteristiknya ada 6. Jadi kalau salah satu dari 6 karakter ini tidak dimiliki, berarti itu bukan aset tetap. Pertama, satu berwujud ya. Berwujud itu contohnya mobil ya, bangunan ya, dan lain-lain. Nah, umurnya lebih dari 1 tahun ya, atau 12 bulan. Digunakan dalam operasi perusahaan ya. Kalau digunakan dalam operasi perusahaan berarti tidak diperjualbelikan ya. Nilainya material. Nah, untuk material ini masing-masing perusahaan mempunyai kebijakan ya. Material itu ya. Material itu bagi perusahaan kecil nilai 1 juta itu mungkin sudah diakui aset, tapi untuk perusahaan besar mungkin nilai 1 juta tidak masuk aset tetap karena pertimbangannya material tadi. Tetapi tetap harus ditunjukkan material ya nilainya. Kemudian dimiliki perusahaan, maksudnya seperti mobil atau kendaraan itu, motor ya misalnya, itu mempunyai 2 legalitas yaitu STNK dan BPKB, harus atas nama perusahaan. Kemudian cara-cara memperoleh aset tetap. Nah, cara memperoleh aset tetap itu perusahaan biasanya dengan pembelian tunai ya, atau dengan pembelian angsuran. Yang kedua, diperoleh sebagai donasi atau ditukar dengan surat berharga. Bisa juga ditukar dengan aset tetap yang lain ya, pertukaran aset. Kemudian juga bisa dengan membangun sendiri atau dibuat sendiri ya. Bisa juga kan dibuat sendiri. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan penyusutan periode berjalan ya. Pada periode berjalan ini faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan itu biasanya ya nilai perolehan ya. Nilai perolehan itu dikumpulkan semua, baik nilai aset tetapnya dan biaya-biaya yang mengikutinya ya, seperti biaya pajak, asuransi, biaya angkut dan sebagainya. Di sini ada pengertiannya ya. Adalah keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset tetap sampai aset tersebut berada di lokasi ya. Dan kondisi aset tersebut ya yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sesuai dengan maksud dan tujuan manajemen perusahaan. Jadi artinya barang itu misalnya contoh mesin ya, membeli mesin itu sampai mesin itu beroperasi ya, termasuk di dalamnya ada biaya angkut, biaya pajak ya, biaya asuransi, biaya instalasi ya, dan lain-lain sebagainya sampai mesin itu beroperasi. Kemudian yang kedua adalah nilai sisa atau residu ya. Nah, di sini pengertiannya nilai sisa itu adalah taksiran harga jual aset tetap tersebut pada akhir masa manfaat aset tetap tersebut ya. Artinya nanti ada perhitungannya ya, dijelaskan di selanjutnya. Jumlah taksiran nilai sisa atau residu juga sangat dipengaruhi manfaat ekonominya ya, misalnya inflasi, nilai tukar mata uang ya kan, bidang usaha dan sebagainya. Yang ketiga, taksiran manfaat ekonomi. Nah, di sini ya adalah masa manfaat dari aset tetap tersebut. Masa manfaat ekonomi ya. Aset ini bisa bertahan sampai berapa tahun ya? Contohnya laptop ya. Laptop itu mungkin manfaatnya yang bisa dipakai selama 3 sampai 4 tahun. Jadi setelah 3 atau sampai 4 tahun ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Tetapi umumnya perusahaan-perusahaan itu menaksir manfaat itu berdasarkan peraturan-peraturan pajak ya. Yang di sini aset tetap itu sudah dikelompokkan, sudah di masa
umur dan masa ekonomisnya sudah ada ya. Seperti misalnya kalau kendaraan misalnya 10 tahun ya, kalau gedung misalnya bangunan misalnya 25 tahun. Itu menurut peraturan di pajak sudah ada nilai penyusutannya ya dan masa ekonomisnya. Catatan ya, setiap tahun aset tetap harus dibuat nilai penyusutan. Kemudian metode penyusutan ada 3 ya, ada 3 jenis metode penyusutan, yaitu berdasarkan 1 garis lurus straight line method. Yang kedua metode saldo menurun atau diminishing balance method. Yang ketiga metode jumlah unit produksi atau sum on the unit of production method ya, seberapa banyak unit yang dihasilkan oleh aset tersebut. Nah, contoh 1 ya, kita mulai contoh 1 ya. Pada tanggal 1 Januari 2014 diperoleh mesin dengan pengeluaran dalam rangka pembelian mesin tersebut terdiri dari ya, seperti Pak Yudi sebutkan tadi, ada beberapa item biaya dalam pembelian aset. Contoh ini mesin ya, ada harga beli mesin ya 8.300.000, ada biaya pajak 10%-nya 830.000, ada biaya asuransi 500.000, ada biaya angkut 100.000, ada biaya pemasangan atau instalasi ya 200.000, biaya uji coba ya try and error 170.000, sehingga jumlah biaya perolehan mesin menjadi 10.100.000 ya. Jurnalnya adalah ya, kita harus buat jurnal di akuntansinya, dibukukan ya pada tanggal 1 Januari 2014 kita debitkan mesin ya, aset tetap mesin ya, senilai 10.100.000 ya, sesuai tadi beberapa biaya-biaya yang sudah termasuk di dalamnya. Kemudian kalau dia kas, kalau dia tunai berarti mengeluarkan kas ya, bendaharanya ya sebesar sejumlah uang tadi ya, sejumlah harga mesin yang didebet 10.100.000. Ini dibukukan dalam pembelian aset tetap ya, pembelian tunai ya. Selanjutnya sebuah PT, sebuah perusahaan maksudnya membeli 1 unit mesin yang dibeli pada tanggal 1 Januari 2014 dengan biaya perolehan sebesar 10.100.000 ya, ini ya. Ditaksir memiliki manfaat ekonomi selama 5 tahun dengan nilai sisa atau residu ya Rp 100.000 ya, maka besarnya penyusutan dihitung sebagai berikut. Oke, ini Pak Yuli itu dulu ya, Pak Yuli hitamkan dulu biar ngerti. Di sini dengan cara 1 ya, metode garis lurus straight line method, yaitu beban penyusutan per tahunnya sama dengan ya nilai tadi, nilai perolehan tadi 10.100.000 dikurangi oleh sisa residunya 100.000 ya, sesuai soal 100.000. Kemudian dibagi 5 tahun nih, selama 5 tahun manfaat, jadi ketemunya 2 juta. Nah, maka pada tahun 2014 awal ada perolehan ya, sini ada perolehan 10.100.000. Kemudian beban penyusutannya setelah dihitung dengan rumus pertama garis lurus, yaitu beban penyusutannya 2 juta untuk tahun pertama. Kemudian akumulasi penyusutannya karena baru pertama dipindahkan ke akumulasi penyusutan. Nilai bukunya adalah jumlah perolehan dikurangi akumulasi penyusutan ya, sehingga 10.100.000 dikurangi 2 juta. Nah, nilai bukunya adalah 8.100.000. Kemudian yang kedua tahun 2015 tetap ya, nilai asetnya 10.100.000, beban penyusutannya 2 juta. Kemudian akumulasi penyusutan adalah akumulasi penyusutan yang tahun 2014 ditambah beban penyusutan tahun 2015 sehingga 4 juta ya. Atau bisa juga 8.100.000 sisa bila penyusutannya dikurangi oleh beban penyusutan tahun 2015 ya, bisa juga, sehingga hasil akhirnya adalah
nilai bukunya maksudnya ya, setelah dikurangi biaya akumulasi penyusutan adalah 6.100.000. Kemudian untuk tahun 2016 ya, itu aset tetapnya tetap ya, kita catat 10.100.000, kemudian dikurangi oleh beban penyusutan untuk tahun ketiga ya, jumlah akumulasi penyusutan yaitu tambah ya, akumulasi tahun 2015 ditambah beban penyusutan tahun 2016 sehingga hasilnya 6 juta. Nah, nilai bukunya adalah biaya perolehan tahun ini 10.100.000 dikurangi akumulasi penyusutan tahun 2016 ya, 6 juta sehingga nilai bukunya 4.100.000. Kemudian untuk tahun ke 2017 ya, tahun keempat dari pembelian tetap kita catat 10.100.000, nilai penyusutannya 2 juta, akumulasi penyusutannya ya, akumulasi penyusutan tahun 2016 ditambah beban penyusutan 2017 sehingga jumlahnya 8 juta. Nilai biaya bukunya nilai bukunya aset tersebut adalah 10.100.000 dikurangi 8 juta sehingga 2.100.000. Kemudian yang tahun ke-5 ya, karena 5 tahun pada 2018 nilai aset tetap kita catat 10.100.000 dikurangi beban penyusutan tahun 2018 sehingga jumlah akumulasi penyusutannya adalah 8 juta untuk tahun penyusutan akumulasi penyusutan tahun 2017 ditambah beban penyusutan tahun 2018 sehingga jumlahnya 10 juta. Nah, sisanya adalah 100.000 sesuai dengan ininya ya, soalnya tadi dengan nilai residu 100.000 rupiah. Nah, ini tetap yang dibukukan adalah beban penyusutannya di dalam pembukaan akuntansinya ya. Sehingga jurnalnya adalah pada tanggal 31 Desember ya 2014 beban penyusutan mesin sebesar 2 juta ya, akumulasi penyusutan mesin 2 juta. Nah, ini untuk jurnal biaya penyusutan ya, beban penyusutan setiap tahunnya. Oke, jika aset mesin itu dibeli tanggal gimana jika aset mesin itu dibeli tanggal 1 Juli ya, bukan Januari ya, berarti ada setengah tahun ya berjalan. Nah, pertengahan tahun ya, maka dihitung berdasarkan mesin itu dimulai dioperasikan yaitu bulan Juli ya, bulan Juli sampai Desember. Nah, untuk penutupan bukunya di tanggal Desember itu ada 6 bulan ya, maka rumusnya adalah 10.100.000 dikurangi biaya residu ya dibagi 5 ya seperti di atas, tapi dikali 6/12. Dari mana 6/12 ini? Dari masa ekonomisnya karena dibeli bukan dari Januari tapi dari Juli, September, Oktober, November, Desember itu 6 bulan. Nah, tabel penyusutannya seperti berikut ya. Nah, untuk tahun Pak Yuli hilangkan dulu lah ya supaya jelas ya, supaya ikut mengerti. Nah, pada tahun pertama 2014 tuh nilai perolehannya 10.100.000, kemudian beban penyusutannya 100.000. Dari mana ini? Ya, ini rumusnya adalah 10.100.000 dikurangi nilai residu 100.000 ya dibagi 5 karena masanya 5 tahun dikali 6/12 sehingga hasilnya 1 juta. Nah, akumulasi penyusutannya adalah 1 juta untuk tahun pertama. Berarti nilai bukunya berkurang ya, dari 10.100.000 dikurangi 1 juta, 9.100.000. Untuk tahun kedua tahun 2015 tetap nilai perolehan 10.100.000 dikurangi 2 juta. Kenapa 2 juta? Karena 2015 ini full 1 tahun ya. Sudah dari Januari sampai Desember lagi ya. Rumusnya adalah 10.100.000 dikurangi nilai residu 100.000 dibagi 5 sehingga hasilnya beban penyusutannya 1 tahun itu 2 juta ya. Akumulasi penyusutannya pertambahan dari nilai penyusutan akumulasi penyusutan 2014 ditambah beban penyusutan 2015 sehingga
hasil akhirnya adalah 7.100.000 rupiah, didapat dari 10 juta dikurangi 3 juta. 3 juta ini 1 juta ditambah 2 juta ya. Kemudian tahun ketiga tahun 2016 itu nilainya tetap 10.100.000 dikurangi beban 2 juta karena 2016 itu dari Januari sampai Desember ya, full ya, 2 juta. Berarti akumulasi penyusutannya adalah akumulasi penyusutan tahun 2015 ditambah beban penyusutan tahun 2016. Jadi totalnya 5 juta, sehingga nilai bukunya aset tersebut adalah 10.100.000 dikurangi 5 juta. 5.100.000. Untuk tahun 2017 ya, tahun keempat, nilai asetnya 10.100.000 dikurangi beban penyusutan 2 juta masih tetap ya, tetap semuanya ini ya. Dan akumulasi penyusutan tetap ya, nilai akumulasi penyusutan tahun 2016 ditambah beban penyusutan tahun 2017 sehingga 7 juta hasilnya. Nilai bukunya 10.100.000 dikurangi 7 juta atau jadi 3.100.000. Pada tahun kelima tetap ya masih 2 juta, 10 juta dikurangi dikurangi beban penyusutannya dari Januari sampai Desember 2 juta. Nah, akumulasi penyusutannya adalah ya akumulasi penyusutan tahun 2017 ditambah dengan beban penyusutan tahun 2018. Jadi 7 juta tambah 2 juta sama dengan 9 juta. Sehingga nilai akhirnya, nilai bukunya pada tahun 2018 adalah 1.100.000 rupiah. Kemudian ditambah lagi tahun berikutnya ya, setengah tahun ya, karena 5 tahun tadi, tahun pertama kan baru setengah ya, setengah dari bulan Juli, jadi setengah ke Desembernya, sehingga ditambahkan 2019 itu nilainya adalah sisanya dari 100.000 ini ya, selisihnya dari 1.100.000, sehingga nilai residunya dipaskan sesuai soal ya 100.000. Jadi sisanya adalah 1 juta di sini ya, sehingga akumulasi penyusutannya adalah akumulasi penyusutan tahun 2018 dikurangi oleh beban penyusutan tahun 2019. Jadi totalnya 10 juta, sehingga nilai buku atau pronya sehingga residunya 100.000. Oke, untuk catatan, perhitungan beban penyusutan terakhir itu nilainya disesuaikan dengan nilai residunya. Ini juga merupakan convertism akuntansi atau filosofi akuntansi ya. Ini sudah peraturan. Jadi nilai terakhir residu itu sisanya disesuaikan dengan nilai residunya. Kemudian yang kedua, dengan metode saldo menurun ya, diminishing balance method. Contohnya Pak Yuli sudah siapkan di sini. Kita ambil contoh, sebuah perusahaan membeli 1 unit mesin pada tanggal 1 Januari 2014 dengan biaya perolehan sebesar 13 juta. Dan estimasi nilai sisanya adalah 1 juta. Nah, taksiran manfaat ekonomi dari mesin tersebut adalah selama 5 tahun. Kemudian kita hitung tarif pembebanan penyusutannya per tahun ya. Jadi dari perolehan 100% dikali 2 dibagi 5 tahun. Ini sama dengan 2 kali tarif garis lurus. Nah, ini sudah menjadi convertism-nya akuntansi ya. Jadi perolehannya sama dengan 40%. 40% dari mana? Dari 100% dikali 2 dibagi 5 tahun masa manfaatnya. Kemudian beban penyusutannya adalah 40% dikali dengan 13 juta nilai perolehan dikurangi 0. Nah, 0 ini untuk tahun pertama. Tahun pertama ya, nanti kalau tahun kedua nilai sisanya gitu ya. Untuk tahun 2014 sesuai soal dapat dari rumus tersebut adalah sebesar 5.200.000. Dari mana? Dari 40% dikali 13 juta dikurangi 0 ya. Oke, tabel penyusutannya seperti terlihat pada layar.
Ini Pak Yuli hitamkan dulu ya supaya sama-sama mengikuti. Nah, untuk tahun pertama 2014 nilai perolehannya 13 juta ya. Tarifnya tadi 40% ya, sudah diketahui dari rumusnya 100% dikali 2 dibagi 5 40%. Kemudian beban penyusutannya tinggal dihitung ya, 40% dikali 13 juta menghasilkan 5.200.000 untuk tahun pertama. Jadi akumulasi penyusutannya pada tahun pertama masih sama ya, 5.200.000. Nilai bukunya adalah nilai perolehan dikurangi oleh akumulasi. Jadi jumlahnya 13 juta dikurangi 5.200.000, jadi 7.800.000, seperti itu ya. Kemudian pada tahun kedua ya, tentunya pada 31 Desember 2015 nilai perolehan 13 juta, tarifnya 40% ya. Nah, beban penyusutannya adalah nilai buku terakhir ya, 7.800.000 dikali 40% ya. Walaupun ini ditulis 13 juta, tapi kita menulis nilai buku yang terakhir. Dari 7.800.000 dikali 40% sehingga hasilnya 3.120.000. Akumulasi penyusutannya adalah akumulasi penyusutan tahun 2014 ditambah beban penyusutan 2015. Hasilnya 5.200.000 tambah 3.120.000. Akumulasi penyusutan 8.320.000 sehingga total nilai buku mesin tadi 13 juta dikurangi 8.320 sehingga hasilnya 4.680.000. Pada tahun ketiga ya, pada tahun ketiga 2016 31 Desember 2016 kita catat biaya perolehannya 13 juta, kemudian tarif 40% ya, tetapi hasilnya pada pencatatannya adalah 4 juta nilai buku terakhir dikali 40%, sehingga beban penyusutannya berjumlah 1.872.000. Akumulasi penyusutan adalah akumulasi penyusutan tahun 2015 ditambah dengan beban penyusutan 2016 sehingga hasilnya 10.192.000. Ya, nilai bukunya 2.808.000. Dan pada tahun keempat ya 2017 nilai akhir kita tetap ya 13 juta, tarifnya 40%. Kemudian beban penyusutannya adalah nilai buku terakhir tahun 2016 dikali 40%. Beban penyusutannya 1.123.200 ya. Sehingga akumulasi penyusutan tahun 2016 ditambah dengan beban penyusutan tahun 2017 sehingga totalnya adalah 11.315.200 ya. Nilai bukunya nilai buku tahun 2017 13 juta dikurangi 11.315.200 sehingga hasil nilai akhirnya 1.684.800 ya, 1.684.000. Karena kita tetapkan di awal nilai residunya adalah 1 juta, maka sesuai konvertisismnya akuntansi bahwa penyusutan terakhir ya harus selisih antara nilai buku terakhir ya, nilai buku terakhir dikurangi residu. Jadi kita bukukan beban penyusutannya sisanya aja ya, sisanya aja 1.684.800 dikurangi sisa residu 1 juta, berarti 684.800. Nah, pencatatannya seluruhnya adalah pada 31 Desember 2018 nilai perolehan 13 juta, tarif 40% dari nilai buku terakhir tahun 2017. Nah, ini tidak bisa dikalikan, tapi dikalikan ya, catatan ya, perhitungan beban penyusutan terakhir nilainya disesuaikan dengan nilai residunya ya. Jadi nilai terakhir ini dikurangi nilai residunya, berarti selisihnya dari nilai tadi dibukukan di beban penyusutan. Oke, tetap di pembukuannya adalah yang dibukukan adalah beban penyusutannya. Gimana jika aset itu dibeli pada tanggal 1 Juli 2014 ya, pada pertengahan tahun, maka dihitung berdasarkan nilai mesin itu mulai dioperasikan yaitu bulan Juli sampai Desember, ini sama dengan 6 bulan. Maka rumusnya adalah 40% kali harga perolehan 13 juta dikurang 0 ya, dikurang 0
dikali 6/12. Nah, jadi ketemu tabelnya seperti ini ya. Nah, untuk tahun pertama Pak Yuli itukan dulu ya, putihkan dulu biar sama-sama mengikuti. Pada tahun 2014 tahun pertama, karena dibelinya bulan Juli, maka ada 6 bulan ya yang tidak diterpakai, masa ekonomi itu terpakai 6 bulan ya, dari Juli sampai Desember, sehingga rumusnya menggunakan 6/12 ya, 6/12. Karena apa? Karena dibelinya pertengahan tahun ya, di bulan Juli ya, manfaatnya 6 bulan. Biaya perolehan 13 juta, tarifnya 40%, kemudian beban penyusutan adalah seperti tadi ya, 13 juta dikurangin nilai residu ya, dikali 6/12. Maksudnya residu itu 13 juta dikurangi 1 juta ya, dikurangi 0 tadi, dikali 40%, sehingga dikali 6/12, sehingga hasilnya adalah beban penyusutan 2.600.000. Nah, akumulasi penyusutannya seperti biasa untuk tahun pertama dibukukan apa adanya. Nilai buku perolehannya adalah 13 juta dikurangi 2.600.000 hingga 10.400.000. Nah, begitupun seterusnya ya, sama perlakuannya. 2016 ini sudah full dari Januari sampai Desember. Kemudian 2016 juga sudah full juga Januari sampai Desember. Di 2017 juga full ya, dari Januari sampai Desember ya, tarifnya 40%. Di 2018 ini juga full ya, nilai perolehan terakhir dikali tarif persentase ya. Nah, sehingga hasilnya di 2018 ini sama seperti di atas, yaitu perhitungan beban penyusutan terakhir nilainya disesuaikan dengan nilai residunya. Karena nilai residunya 1 juta, maka ini 1.347.840 ini kita sesuaikan. Untuk beban penyusutannya dibukukan selisihnya, yaitu 1.347.840 dikurangi 1 juta, sehingga ketemunya beban penyusutannya adalah 347.840 rupiah. Nah, ini tetap yang dibukukan adalah pada periode akuntansi adalah beban penyusutannya ya, beban penyusutannya. Oke, sekarang kita masuk dengan metode unit produksi atau sum of the unit of production method ya. Ya, kita lihat rumusnya. Rumusnya adalah beban metode jumlah unit produksi, penyusutannya, beban penyusutannya adalah biaya perolehan dikurangi nilai sisa, sama seperti tadi, dikurangi oleh taksiran jumlah total produk yang dapat dihasilkan ya. Metode ini kita akan melihat, dengan metode ini ya, kita akan melihat seberapa banyak produksi yang sudah dihasilkan oleh aset tersebut setiap tahunnya. Misalnya seperti Catred ya, Catred Printer kalau diprediksi iklannya kan ya, Catred ini mencetak 200.000 lembarnya. Jadi artinya kalau sudah memperoleh atau mencetak 200 lembar, Catred ini sudah tidak bisa digunakan lagi atau rusak ya, kata lain. Oke, Pak Yuli contohkan berikut ya. Sebuah perusahaan membeli 1 unit mesin yang dibeli pada tanggal 1 Januari 2014 dengan biaya perolehan sebesar 10.100.000 ya, nilai residu 100.000, dan taksiran manfaat ekonomis sampai dengan produksi adalah 100.000 ton. Nah, jadi mesin tersebut menghasilkan produksi pada tahun 2014. Rinciannya sebagai berikut ya. Mesin tersebut menghasilkan produksi pada tahun 2014 itu sebanyak 20.000 ton, tahun 2015 sebanyak 30.000 ton, dan tahun 2016 sebanyak 10.000 ton. Terakhir tahun 2017 sebanyak 40.000 ton ya. Jadi beban penyusutannya dihitung sebagai berikut ya. Beban penyusutannya adalah nilai perolehan 10.100.000 dikurangi dengan 100.000 dari mana? Dari soal ya, ini tadi ya, sebanyak ini dari soal.
nilai taksiran manfaat ekonomi sampai dengan memproduksi 100.000 ton ya. Oke, 100.000. Nilai residunya 100.000 sesuai soal, kemudian dibagi dengan 100.000 ton. Nah, untuk tahun 2014 awal adalah ini rumusnya 110 juta 100.000 dikurangi 100.000 dibagi 1.000 ton ya, sehingga ketemu 100 per ton ya, 100 rupiah per ton ya nilainya. Oke, supaya bisa mengikuti kita lihat tabel penyusutannya. Ini Pak Yuli samarkan dulu supaya bisa mengikuti. Oke, tahun pertama 2014 ya, nilai perolehannya 10.100.000. Kemudian tarifnya 100 dari mana? Dari perhitungan tadi ya, rumus dengan metode jumlah unit yang diproduksi ya. Nah, ini 100 jumlah perolehan dikurangi 100.000 ya, dibagi 100.000 ton produksinya ya. Artinya kan mesin itu kalau sudah memproduksi 100.000 ton mungkin sudah rusak gitu diprediksi oleh perusahaan itu ya. Seperti itu maksudnya itu ya. Jadi setelah mesin itu memproduksi 100.000 ton, mungkin masa manfaatnya sudah habis, sudah tidak ideal lagi atau dikatakan rusak ya, sudah banyak perbaikan, maka dibilang sudah tidak ekonomis. Nah, untuk tahun pertama dia dengan perolehan 10.100.000, tarifnya 100 rupiah per ton. Produksi per tonnya pada tahun 2014 ada 20.000 ya, sesuai soal. Jadi beban penjualannya tinggal kita kalikan tarif dikali produksi per tahun itu ya. Jadi 100 rupiah dikali 20.000 sehingga menghasilkan beban penjualannya ada 2 juta. Nah, akumulasi penjualannya seperti biasa kita tahun pertama kita tuliskan di sini. Kemudian nilai bukunya adalah nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan ya. Untuk tahun kedua, tahun 2015 itu tetap kita catat nilai perolehannya 10.100.000, tarifnya 100 rupiah per ton. Dia memproduksi pada tahun 2015 ada 30.000 ton ya, sehingga beban penjualannya kita kalikan ya, tarif dikali produksi pada tahun itu 30 ton sehingga hasilnya 3 juta maksudnya ya. Jadi akumulasi penjualan adalah akumulasi penjualan tahun 2014 ditambah beban penjualan tahun 2015 sehingga jumlahnya adalah 5 juta. Sehingga nilai bukunya adalah nilai perolehan dikurangi oleh akumulasi penjualan ya, 5.100.000. Kemudian untuk tahun ketiga tahun 2016 ya, tetap kita catat 10.100.000 nilai perolehannya, tarifnya 100 rupiah. Nah, produksi pada tahun itu adalah 10 juta ya, 10 juta 10.000 ton. Jadi kita beban penjualannya adalah tarif dikali beban total produk per tahun itu ya, jadi 1 juta. Sehingga akumulasi penyusutannya adalah akumulasi penyusutan akhir tahun 2015 ditambah beban penyusutan tahun 2016, jadi jumlahnya ada 6 juta. Sehingga nilai buku akhirnya adalah nilai perolehan dikurangi oleh akumulasi penyusutan terakhir ya, 10.100.000 dikurangi 6 juta, jadi nilai bukunya sisanya adalah 4.100.000. Nah, pada tahun ke-4 2017 tetap kita catat ya, nilai perolehannya 10.100.000, tarifnya 100 rupiah per ton. Karena dia sudah memproduksi ya, tahun pertama, 2 dan ketiga itu 20, 30 dan 10.000 ton. Jadi jumlahnya adalah 60.000 ton ya. Tadi di soalnya dia katakan bisa ditaksir 100.000 ton. Jadi masih ada sisa 40.000 ton ya. Untuk tahun keempat ini tinggal ngali tarif dan dikali jumlah produksi yang dihasilkan, jadi 4.000, beban penjualannya 4 juta. Nah, nilai akumulasi penjualannya adalah akumulasi terakhir tahun 2016 ditambah dengan beban penjualan tahun 2017, jadi jumlahnya 10 juta. Sehingga nilai akhirnya adalah 100 rupiah, 100.000 rupiah ya. Ya, seperti itu metode, dengan menggunakan metode
metode jumlah unit produksi yang dihasilkan, atau bahasa Inggrisnya sum of the unit of production method ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang penghentian aset tetap ya. Penghentian aset tetap itu adalah terjadi pada saat aset tetap belum habis masa manfaatnya ya. Terjadi ya penghentian aset tetap ini aset tersebut belum habis manfaatnya, maupun pada saat manfaat aset tersebut masih tetap tersebut habis ya. Maksudnya di sini, jika aset tetap setelah masa manfaatnya, maka pada saat penghentian aset tetap tersebut telah disusutkan penuh ya. Contoh ya. Contoh, pada tanggal 10 Oktober 2014 perusahaan Cita-Cito mempunyai mesin ya, sudah mempunyai mesin dengan biaya perolehan senilai 20 juta. Nah, pada tanggal tersebut telah habis masa taksiran manfaat ekonomisnya, sehingga telah disusutkan penuh ya, disusutkan penuh Nah, jurnal pembukuannya adalah pada tanggal 10 Oktober ya, pada tanggal 10 Oktober itu jurnalnya di debat akumulasi penyusutan mesin, dibalikan pada awalnya kan biaya penyusutan gitu, pada akumulasi penyusutan. Nah, pada penutupannya adalah dibalik akumulasi penyusutan di debat sebesar 20 juta ya. Kemudian di kreditnya adalah aset tetap mesin, sehingga aset tetapnya itu hilang, akumulasi penyusutannya hilang ya. Itu jurnalnya, jurnal as. Kemudian kalau ada penjualan aset tetap ya, penjualan aset tetap adalah pengalihan aset tetap dari satu entitas ke entitas lainnya ya. Penerima transfer memperoleh kepemilikan aset dan transferor mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut. Keuntungan atau kerugian didasarkan pada perbedaan antara lain nilai buku aset dan nilai pasar wajarnya ya. Ya, harus komposisi akuntansi seperti itu ya. Nah, nilai wajar ya. Jurnal pembukuannya lagi nih ya. Pada tanggal 10 Oktober 2014 ya. Pada saat nilai aset tetapnya itu dikreditkan 20 juta ya. Sementara akumulasi penyusutannya adalah 12 juta ya. Berarti ada sekitar nilai sisa 8 juta ya. Tetapi aset itu dijual dengan harga 9 juta, berarti kas diterima 9 juta. Debetnya akumulasi penyusutan menghabiskan biaya beban penyusutan ya 12 juta. Aset tetap mesinnya dikredit 20 juta, kemudian ada laba penjualan aset mesin sebesar 1 juta rupiah. Paham ya adik-adik ya? Ini di akuntansi, pengantar akuntansi 2 ya, baru pengantar akuntansi 2. Ini harus teliti banget bagaimana penjurnalannya di awal ya. Jika ada, maka harus benar ya penjurnalannya, bukan hanya balan tapi benar ya, sehingga pada saat penghentian aktiva aset tetap ini dihentikan itu benar, tidak ada yang tersisa. Kemudian jurnal pembukuannya 10 ya, pada 10 Oktober 2014 akumulasi penyusutan mesin ya, seperti di atas. Kemudian di kreditnya adalah aset tetap mesin. Nah, ini hilang, jadi beban yang ada adalah beban penyusutan ya, beban penyusutan saja. Jadi akumulasi penyusutannya hilang, yang ada hanya beban penyusutan aja ya. Pada tanggal 10 Oktober ya, pada penjualan aset ya, kalau ada kas, kalau tadi ada penjualan laba itu sudah tadi dicontohkan di nomor 1. Kalau ada penjualan rugi, misalnya aset tetap itu mesin itu harganya 20 juta, tetapi akumulasi penyusutannya sudah 12 juta. Kemudian harusnya dijual, ada sisa 8 juta kan, harusnya dijual 8 juta atau lebih 9 juta, tapi ini dijual 7 juta, berarti mengalami kerugian. Berarti kas yang masuk sebesar berapa ya, misalnya lebih kecil dari selisih dari aset tetap dan akumulasi penyusutan tadi. Kemudian akumulasi penyusutan mesin ya di debit
Kemudian ada rugi penjualan aset ya di debit ya. Nah, kemudian kita menghabiskan aset tetap mesin dihilangkan. Ada juga pertukaran ya, pertukaran aset ya. Pertukaran aset ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu pertukaran aset tetap sejenis. Adalah pertukaran aset tetap sejenis yang merupakan pertukaran aset tetap yang sifatnya dan fungsinya sama. Pada pertukaran aset tetap sejenis ini, jika terdapat laba pertukaran maka tidak diakui ya, itu sudah peraturan atau kompartismennya akuntansi. Sedangkan jika terjadi rugi pertukaran akan diakui ya, atau prinsip-prinsip akuntansi ini diakui ya. Kemudian ada satu lagi, nomor 2, pertukaran aset tetap tidak sejenis. Adalah pertukaran aset tetap tidak sejenis yang merupakan pertukaran aset tetap yang secara fungsional aset tetap tersebut berbeda. Dalam hal pertukaran aset tetap tidak sejenis, maka jika terjadi laba dan rugi pertukaran tersebut harus diakui dan muncul dalam jurnal pertukaran. Nah, bagaimana adik-adik? Oke. Teman-teman yang juga mengikuti perkuliahan ini dengan penjelasan di atas, semoga video ini bisa bermanfaat ya dan membantu adik-adik semua memahaminya. Kemudian banyak lagi belajar, banyak lagi melakukan uji coba ya, sehingga tidak ada mengalami kesukaran ya, tidak mengalami berpikir terlalu lama gitu ya. Itu namanya kalau sering berlatih berarti nggak usah mikir lagi gitu, langsung otomatis ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada video-video Pak Yuli berikutnya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.